surat tanah yang betul-betul menunjukkan antum bergelar zaman dulu. Di tanah ada semua dikasih. Iya. Terus masa sekarang begini. Kita ngomong enggak dulu. Tenang dulu. Jangan nyerobot. Kita ngomong mestinya, Be. Antum mati rokok, taruh Quran di sini, Be. Sekaligus mubahalah. Ambil Quran. Ada Quran. Ambil Quran. Ambil Quran. Ambil Quran. Antum ambil Quran. Antum mati rokok dulu. Mati Quran. Ambil Quran. Di mana antum berani memutuskan nasab orang, bertanggung jawab dunia akhirat. Hanya Quran. Dan juga kalau antum berani mengaku-ngaku. Siap, siap. Sekarang begini, Beb. Besok Senin. Senin. Ayo kita ke maktab. Boleh. Kita ke maktab. Boleh. Saya mau ikut. Nah, Bismillah. Kalau begitu Haji. Pegang Quran dulu, Beb. Mana Quran? Ada Quran. Haji. Ini Quran. Jadi video-video dari keluarga Al-Bahar itu bahan semua. Bohong. Ya. Semua bohong. Keluarga Habib Busirwan tinggal ngerti anak. Semua keluarga Al-Bahar tidak tahu siapa anak punya Abah. Video. Temekam. Iya. Dan antum mengatakan di waktu telepon sama Haji Karim, mana Haji Karim? Anak ayah didinya enggak? Iya. Antum mengatakan bahwa anak adalah berbau Syiah. Antum cerita sendiri. Siapa? Antum punya abah, antum punya kakek, antum punya keluarga, dan antum cerita. Antum cerita Di mana ada cerita? di sana, di Cidakap, di Jun. Cidakap? Ya, antum Anda enggak pernah ketemu sama antum? Antum pegang Quran. Ayo, wallahil azim. Sama wallahil azim, Habib Hashim akan jadi saksi. Panggil Hashim. Ayo Hashim panggil. Antum lagi tulis. Sumpah dulu. Dia demi Allah, Beb. Demi Allah ya Rasulullah. Demi Rasulullah. Daripada majelis ini Allah tidak akan pernah som di akhirat. Amin. Bentar dulu. Salah. Udah, boleh. Kalau umpamanya antum mengaku yang bukan habaib mengaku habaib, moga-moga bentar dulu. Oh iya boleh. Bismillah. Ini yang penting. Bismillah. Iya, bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Umpama ana Alamsyah atau Umar bin Yunus Jamalulail bin Yunus Jamalulail bukan habaib. Moga-moga dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Amin. Allah laknat. Allah matikan Anda dalam keadaan Amin. Umpamanya ana Umpamanya antum Hasan bin Muhammad Barum. Nah. Apa? Iya. Apa? Enggak, antum mau ngomong apa? Umpamanya. Enggak, kan antum sudah meyakinkan. Iya. Meyakinkan tanpa berkhianat. Anak sudah datang. Ayo sudah terus antum ngomong apa? Umpamanya. Iya, Anda dengar. Kebohongan dari ada ini yang dikatakan sama anak bahwa inti anak meyakini bahwa dia bukan habaib. Moga-moga anak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Allah. Ya Rasul. Itu munafik, nggak perlu. Lah, di sini tentang konsep kehabiban ini, yang kenapa saya mau tanggepin, yang sebenarnya saya malas menanggepin itu, banyak datang pertanyaan kepada saya. Ada satu konten itu nggak tahu berita dari mana, menyimpulkan bahwasanya saya sudah tes DNA. Dan hasil dari DNA itu, saya katanya bukan keturunan Nabi. Saya nggak tahu ini berita dari mana. Atau mungkin dia salah menangkap saya di YouTube atau gimana. Sudah berjalan lama, setengah tahun adalah tahun. Saya nggak tanggepin itu. Tapi ternyata makin kemari banyak orang tanya ke saya, Beb, ente bener sudah tes DNA? Ente gini, kan capek saya menjawab. Kalau saya nggak jawab nanti dibilang saya ini apa? Dipikir saya menikmati dari konflik kehabiban ini. Enggak. Bagi saya nggak penting itu. Tapi karena ini sudah terlalu rame, males saya ditanya terus. Saya jelaskan di sini, itu hoax. Nggak pernah saya tes. Gimana saya mau tes DNA? Hidup saya mesti pas-pasan. Dan bagi saya pentingnya apa sih tesnya? Oh, untuk membuktikan Anda bukan Habib. Terus kenapa kok dia Habib? Oh, nggak boleh. Habib itu karena katanya Pak suka jual nasab cari duit. Terus udah itu berarti urusannya duit kan, dunia. Bukan karena keagamaan. Bukan karena perilakunya. Jadi karena dunia. Malah ada lagi mengklaim apa? Dirinya Habib. Tapi tidak pernah menunjukkan dia tes DNA-nya. Kalau di tes DNA mungkin juga nggak jelas keturunannya. Loh, kan ngapain sih? Saya nggak penting bagi saya dari dulu. Perhabiban ini nggak penting. Monggo dikritikin Habib-Habib yang nggak bener. Saya tuh pengkritik besar, keras saya Habib-Habib itu. Bagi saya itu orang menjadi Habib itu bukan kemuliaan.
bukan suatu prestasi. Terus kalau orang jadi Habib besok sekolah juara ke-1, enggak, banyak yang goblok. Kalau orang jadi Habib besok nyari duit tinggal semuanya kaya, banyak Habib miskin, lebih banyak miskin daripada yang kaya. Jadi bukan suatu keistimewaan, sudahlah mau diributin. Ini cuma kepentingan dunia aja, rebutan kue. Lah satu juga, kalau mau dilihat orang buruk tuh, nggak hanya di Habib aja, di semua suku, agama itu banyak bajingannya, banyak orang dunguknya. Jadi nggak perlu mengklaim kalau Habib itu harus dieliminir karena ini membuat kerusakan. Semua membuat kerusakan. Habib ini banyak, tapi di sini saya berbicara ini apa? Saya bukan untuk membela Habib, saya takut nanti dipahamin orang saya petean dengan Habib. Saya nggak petean dengan nasab itu. Anak saya pun juga nggak saya didik, nggak saya kenalin dia itu sebagai seorang keturunan Nabi. Nggak penting bagi saya. Karena orang dongok dikasih marwah tinggi, akhirnya apa? Jadi brutal. Dan saya akui banyak Habib-Habib yang nggak bener ada, tapi yang baik lebih banyak. Banyak perjuangannya. Kalau nggak mungkin sudah bermusuhan dengan NU, dengan yang lainnya. Lah, saya bingung itu ada berita mengatakan saya itu bukan Habib. Saya bingung apa sih kepentingan Anda? Hanya ingin menjatuhkan Habib aja. Saya sudah malas menanggepin. Kenapa? Saya nggak mau ikut apa ya, ke arus perdebatan pepesan kosong ini. Nggak membuat orang jadi cerdas. Terus kalau Anda bisa membuktikan itu bukan Habib, Anda akan jadi ulama gede. Enggak juga. Sampaikan yang terbaik aja. Biarin orang mengaku Habib, biarin. Nggak usah Anda ributin. Seperti Anda orang mengaku keturunan ini, biarin. Maaf aja kalau ada orang kritik Gura Shihab. Cuma modal duduk di karpet sama ngerokok, ilmunya juga nggak jelas. Kenapa? Orang kalau sudah benci, terus itu bodoh juga, itu hilang akal sehatnya. Akhirnya apa? Melahirkan kedengkian. Contoh, orang dengki kepada etnis Cina. Karena etnis Tionghoa itu sukses ekonominya. Ini karena dengki ekonomi aja. Padahal etnis Tionghoa juga banyak yang miskin. Dan kalau etnis Cina itu dia sukses karena dia bekerja keras. Tapi itu ada unsur. Tapi kenapa di sini tidak ada kaitan dengan agama? Padahal kalau mau dihitung-hitung kekuatan ekonomi dipegang Tionghoa, kenapa nggak ada yang berontak? Nggak boleh berontak. Etnis Tionghoa itu juga warga negara Indonesia. Sebab dia negeri ini juga maju. Terbukalah banyak pasar. Nah, begitu juga Habib. Kok sampai ada yang bilang saya itu sudah tes DNA, dari mana datangnya? Saya pikir begini loh, nggak usah lah. Apa orang melihat saya bukan karena Habib aja? Banyak saya diterima oleh komunitas non-muslim yang dibilang saya toleransi. Nggak ada. Orang tuh sekarang sudah cerdas. Yang dilihat itu apa? Ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya, mau gelar siapa nggak laku. Kalau nggak ada ilmunya, terus dongok, ya hilang ditinggal orang. Masa era sekarang masih perlu legalisasi? Akhirnya apa? Rebutan apa? Magom. Ini cuma rebutan magom hasilnya. Kalau andaikan Habib itu tidak punya magom, tidak ada yang ributin keturunan Nabi. Karena ini ada magom, dianggap ada di situ ada urusan dunia, diusik. Ini cuma ribut aja. Kalau mau gitu, banyak kiai juga. Banyak orang jadi kiai pasti hidupnya makmur. Besok pakai cincin, ada muridnya datang ngasih cincin lagi. Kiai itu besok piara burung, besok ada yang nganterin burung bagus. Ini sudah. Jadi orang yang berbau-bau agama itu, ya seperti Habib, kayak kiai, kayak kadang-kadang ada yang memanfaatkan. Mencari, ini buat kiai, ini buat Habib dong. Masa Habib susah? Nah, ini pemahaman yang sesat. Jadi ada riwayat katanya, seorang ulama itu tidak boleh susah hidupnya. Susah dalam arti apa? Terus diartikan apa dunianya? Oh, bagi saya ini banyak kiai-kiai atau ulama Habib, kalau rumahnya mewah istana, itu dia bukan pewaris Nabi. Titik, sudah nggak ada alasannya. Itu dia apa? Penjual agama. Masalah menjual agama nggak usah di Islam. Di Kristen Yesus pun juga mengatakan, jangan Anda menjual ayat untuk hidup. Islam pun juga begitu. Kan aneh sekarang. Katanya ulama itu pewaris Nabi. Kalau ada ulama sampai ada rumahnya 20 miliar, ada salonnya, mobilnya sampai 7, kamar mandi aja pakai AC. Ini apa? Numpuk harta karun, punya deposito banyak. Itu haram buat ulama. Kenapa? Ikutin jejak Nabi dong. Nabi itu hidupnya nggak lebih miskin dari orang di Mekah, termiskin Mekah. Hidupnya standar seorang yang miskin. Kalau Yesus dikenal apa? Perutnya nggak pernah kenyang. Atapnya rumahnya kata apa? Katanya Ali bin Abi Thalib, Yesus. Langit. Tidur bantalnya apa? Batu. Terbuka. Tidak pernah dia memikirkan dirinya daripada orang lain. Seorang, kalau andaikan di kampung itu ada orang kelaparan, di situ ada seorang ulama, terkutuk ulamanya. Karena ulama punya tanggung jawab besar mencari orang yang kelaparan itu. Kalau saya bukan belebel ulama, nggak ada kewajiban. Yang dianggap enteng loh. Enak aja mau jadi pewaris Nabi, mau enaknya aja terima amplop. Di saat tanggung jawab nggak mau. Nah ini semua ada nggak di Habib aja. Dan Habib segelintir aja begitu.
Banyak juga kiai begitu. Jadi sudahlah. Jadi kebodohan, kedunguan ini bukan hanya di Habib, ada di kiai, ada di semua agama. Tidak ada yang sempurna. Tapi yang itu dikatakan saya, sudah tes DNA, saya dikontak berapa orang Habib. Bener loh, Zen. Saya bilang, enggak benar, itu hoax. Kok enggak ditanggepin? Saya ngapain nanggepin pepesan kosong? Karena perdebatan bagi saya Habib ini apa? Enggak menambah orang cerdas. Karena apa? Keluar hasad, keluar caci maki. Lihat aja orang menolak Habib, sudah murtad serampangan sekarang caci maki. Ada agama dengan kebencian? Tidak ada. Agama itu cinta. Tidak ada agama bagi orang yang apa? Tidak punya cinta kasih. Cinta itu asal. Jadi kalau ada output agama yang membuat orang itu sakit hati, kecewa, itu bukan agama. Oh, saya mau ngajak orang jadi baik, tapi dengan ini Habib bangsat ini. Lah, tidak ada. Harus dengan lembut. Kalau ada orang menyampaikan suatu kebenaran, katanya Ali bin Abi Thalib, dengan marah-marah, itu ada maksud lain. Bisa jadi dibayar, bisa jadi ingin mengadu domba. Semuanya ini ada di semua suku, semua agama. Banyak order gitu. Oh, kalau ada pendakwah, pendeta, atau Habib yang caci maki laku di agama. Karena ini ada yang mainin. Ada amplopnya. Dia nggak sadar kalau itu dipakai alat. Nah, disinilah. Jadi, saya mau jelaskan sekali lagi. Bahwasanya saya belum pernah tes DNA. Dan sudahlah, ngapain sih ribut pepesan tes DNA? Ini zaman sudah modern. Kalau memang ada Habib, ya benar, kritik aja. Sebelum ada orang meributkan tentang Habiban, saya duluan sudah meributkan. Saya duluan sudah mengkritik. Jadi nggak perlu jadi pahlawan, oh saya sudah mengkritik Habib. Enggak. Saya sebagai Habib sudah mengkritik dari pertama. Dan saya yang orang paling anti, ada kelas-kelas nasab. Karena Ali bin Abi Thalib bilang apa? Hubungan Allah dengan makhluk tidak ada hubungan nasab. Jangan merasa Anda punya fasilitas lebih. Atau mengharapkan kelebihan. Atau kalau maksiat, ya dosa, ada kata Ali bin Thalib. Orang itu derajatnya naik atau mulia di sisi Tuhan dari amalnya. Kapan dia tuh mengikuti anjuran Tuhan dan kapan dia menghindari larangan Tuhan. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Dan lagi dikatakan apa? Berilah orang itu kedudukan di depan karena perilakunya, karena amalnya, bukan karena nasabnya. Kalau emang karena nasabnya goblok, taruh di belakang. Masa goblok taruh di depan, cuma modal sorban. Ngapain? Nah itu ada banyak agama. Di agama itu yang banyak dikritik, diancam itu Pak, orang baik. Kiai dikritik, ulama dikritik. Kalau ada ulama mendeketin penguasa, kata Rasulullah apa? Ragukan keimanannya. Sekarang ulama apa? Jadi curkam. Malah mengatakan yang lucu, ini semua capres tidak layak dilekatkan agama. Tapi ada yang memandang seperti utusan Tuhan. Sampai ada yang bilang yang nggak mendukung ini bisa kafir. Sampai ada yang bilang ini sudah ditakdirkan Tuhan. Loh, mendahului, pilpresnya aja belum. Ada satu ulama bilang ini sudah takdirnya Tuhan. Loh, berarti dia tahu rumah tangga Tuhan. Pilpresnya aja belum. Jadi sudah ditakdirin orang, kan ini gendeng ini. Padahal mereka ini semua Islam ya, kalau lihat ya belum lah. Saya nggak mau nyebut paslonnya. Sudahlah, lah dari sini sekali lagi saya minta lah. Hentikanlah, kita ini Islam nggak perlu gontok-gontokan. Kalau Anda bilang Habib, Anda kritik itu betul, saya sudah kritik duluan sebelum Anda. Dan nggak penting, apa sih menggugat nasab orang? Misalnya Anda orang Jawa, besok ada ngomong, enggak, Anda ini orang Batak, ya tetap aja Anda nganggu Jawa. Emang kalau dengan bantahan, oh ini supaya nanti saya cegah apa? Orang nggak perlu manggil dia Habib. Ya, kayak nggak ada kerjaan yang lain. Apa sih? Jadi saya akhiri aja tentang saya sudah tesnya Anda tidak benar. Dan saya nggak berkepentingan. Saya mau orang ngatain saya itu saya bukan Habib, monggo. Orang nggak mengaku saya Habib, terus saya besok saya nggak bisa kencing. Enggak. Saya masalah kok. Karena bagi saya itu orang yang meributkan Habib-Habib itu dua-duanya sama. Yang satu berkepentingan, kehabibannya dia bisa jadi duit. Ngapain? Saya sih diem aja. Yang kedua, ya mau rebutan lagi, ini kepentingan. Ini rebutan magom. Karena begini, menurut saya begini. Orang tuh jadi hebat bukan karena nasabnya. Karena yang kuat dari dirinya. Itu orang akan menghormati. Jadi orang jadi mulia itu bukan karena keturunannya. Tapi apa? Karena perilakunya. Dan ini dunia ini sudah terbuka sekarang. Orang goblok tertinggal. Orang dungu tertinggal. Sekarang Pak, orang sudah cerdas dengan buka Google. Sekarang kita mau ngomong nggak bener. Orang buka set Google ketemu lu salah. Jadi roda zaman ini akan menggilas orang-orang yang berjalan dengan dengkul. Orang yang berjalan dengan tanpa ilmu. Akan digilas ini semuanya. Jadi agama-agama yang dogma itu akan digilas. Akan digugat sama orang-orang. Jadi sekarang ini pinter-pinter Anda. Kalau Anda berbicara nggak ada rasionalnya. Anda memaksa orang untuk meyakini tapi nggak masuk di akal. Itu tahayul. Kelihatan. Jadi sekarang nih nggak usah pakai nasab siapapun.
Anda kalau baik, insya Allah di kandang makan Anda dihormatin. Saya juga merasakan, bisa saya menyampaikan suatu baik, kasih, di mana tempat saya dicintai. Jadi, bagi saya nggak penting merek agama, apalagi merek Habib, nggak penting. Itu aja, dan saya belum pernah ada tes DNA. Jadi saya minta maaf kepada semuanya, bagi yang masih sibuk membicarakan nasab, bagi yang menolak dan yang mendukung, saya bukan karena berkebencian. Anda semua saudara saya, dan saya nggak akan menanggapi apapun, karena saya nggak mau terlibat dalam menciptakan orang tuh keributan. Apalagi ribut tuh pepesan kosong, yang membuat orang jadi hasad, jadi dengki. Karena suku itu tidak bisa dinafikan. Allah bilang dalam Al-Quran, aku ciptakan manusia bersuku-suku atau berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, bukan saling membenci. Dan lagi, di atas nasab itu ada kemuliaan lebih mulia. Apa? Ada roh Tuhan. Dalam diri manusia itu semua ada roh Tuhan. Wa nafahtu min ruhi. Jadi nggak perlu, nggak ada lagi, di atas roh itu nggak ada lagi. Jadi nasab itu bagi saya itu jauh lah, nggak penting. Roh, nah roh itu kita jaga. Nah di sini saya menutup, saya ingin mengutip dari perkataan dari Pak Nelson Mandela itu, yang saya lihat bijaksana. Dia melihat keadaan dunia ini. Dia bilang bahwa dunia kita tidak terbagi ke dalam ras, warna kulit, gender, atau agama. Tetapi terbagi ke dalam orang bijak dan orang dungu. Dan orang dungu terbagi ke dalam berbagai ras, warna kulit, gender, dan agama. Jadi di Habib itu juga ada orang dungu, non Habib.